Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih diberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, yang tidak bisa kita perkirakan luar biasanya, sehingga kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang penuh berkah ini, Rasul memberikan sunnahnya agar memperbanyak salawat kepada beliau di hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih meningkatkan salawat-salawat kita kepada Rasulullah, agar nantinya sebagai umat Rasulullah kita sangat berharap di yaumil akhir nanti bahwa kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari di mana tidak ada syafaat kecuali dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Khatib berwasiat kepada kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan takwa dan iman kita kepada Allah. Karena sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Jumu'ah, inti dari pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, di sana Allah perintahkan kepada kita, fas'au ila zikrillah. Allah memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan zikir-zikir kita kepada Allah.
Maka khatib mengingatkan kepada kita semua, mari sama-sama kita berhitung, sudah berapa Jumat yang kita lalui selama kita menghirup udara di dunia Allah ini. Sudah berapa lama kita merasakan Jumat-Jumat yang berlalu bersama dengan umur kita yang terus bertambah. Mana Jumat-Jumat kita yang sudah benar-benar mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah Jumat-Jumat kita dari satu Jumat ke Jumat yang lain hanya seperti itu saja, tidak ada peningkatannya? Maka di hari ini mari sama-sama kita bermuhasabah diri kita. Apakah Jumat kita hari ini? Apakah Jumat kita pada pekan ini? Apakah Jumat kita yang kita lalui pada hari ini sudah lebih baik atau sama saja dengan Jumat-Jumat kita yang terdahulu? Maka dari itu, mari sama-sama kita bermuhasabah diri kita. Sama-sama kita merenungkan diri kita. Karena dalam salah satu sunnah Rasulullah, Rasul mengatakan, berdiam dirilah kalian sejenak ketika selesai melaksanakan sholat Jumat. Apa gunanya berdiam diri? Mari sama-sama kita pikirkan, apakah kita sudah berzikir kepada Allah hari ini? Apakah kita sudah meningkatkan iman kepada Allah pada hari ini? Di hari yang sangat luar biasa, di hari yang dalam satu pekan Allah katakan ini adalah Sayyidul Ayyam, harinya yang sangat luar biasa, pemimpin dari semua hari yang ada. Maka dari itu khatib berwasiat kepada kita semua, mari selagi usia Allah masih berikan kepada kita semua, selagi Allah masih berikan nafas-nafas yang ada di dalam diri kita, selagi Allah masih berikan iman di dalam diri kita, mari sama-sama kita bermuhasabah diri kita. Semoga hari ini, semoga di Jumat ini Allah mencurahkan rahmatnya, Allah mencurahkan maghfirahnya, Allah mencurahkan semua yang kita inginkan, dan doa-doa yang kita panjatkan di hari ini Allah kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib pada Jumat ini mendapatkan satu wasiat dari pengurus PKM Masjid Namira untuk menyampaikan satu tema, yaitu menjaga lisan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang lisan, maka ini sesuatu hal yang sangat berat. Kenapa khatib katakan sangat berat? Karena salah sedikit saja kita menyampaikan, maka ini akan menjadi satu hal yang akan menjadi hambatan nanti di yaumil akhir. Sebagaimana sebuah pepatah Arab mengatakan, salamatul insan bihibzil lisan. Keselamatan seorang manusia terletak pada perkataan daripada lisannya. Makanya sebagaimana pepatah kita orang Indonesia, mulutmu adalah harimaumu, sangat sejalan dengan pepatah Arab tadi. Maka sangat disayangkan apabila kita sebagai manusia yang dikatakan oleh Allah itu khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang Allah berikan sebagai penciptaan sebaik-baik bentuk. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa kita sebagai makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Kalau kita tidak bisa menjaga salah satu yang Allah berikan kepada kita, yaitu yang bernama lisan, maka itulah yang akan menjadi beban kita nanti di yaumil akhir. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Qaf ayat 18, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah ada suatu
kalimat pun yang keluar dari setiap lisan manusia kecuali di dekatnya ada malaikat yang mencatat. Jadi setiap yang kita ucapkan, apakah itu yang baik, apakah itu yang buruk, maka Allah sudah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya. Dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Dan di dalam hadis Rasulullah, Rasul mengatakan dalam kita untuk menjaga lisan. Wa man kana mu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu kata Rasulullah. Siapa yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang benar atau diam. Maka di sini Rasul sudah mengatakan kepada kita 14 abad yang lalu, berhati-hatilah kita terhadap lisan kita. Karena lisan kita ini sangat mudah mengucapkannya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah di negara kita ini, lidah yang tidak bertulang sehingga bisa kemanapun, bisa mengatakan apapun. Maka berhati-hatilah kita dalam mengucapkan segala sesuatu. Karena bisa jadi apa yang kita ucapkan secara tidak sengaja menyakiti hati orang lain, secara tidak sengaja mengumbar aib orang lain, secara tidak sengaja lisan-lisan kita menyakiti saudara-saudara kita yang tidak ada berada di antara kita. Mungkin para jamaah semua memaklumi satu hadis Rasulullah yang dikatakan sebagai seorang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat sana, orang yang amalnya sangat banyak tapi begitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak punya amal sama sekali. Karena apa? Mungkin salah satunya dari lisan yang tidak dijaga, menyakiti orang lain dan belum sempat untuk memintakan maaf kepada saudaranya. Maka di hari ini mari sama-sama kita merenungi diri kita. Lisan kita sudah sampai di mana? Apakah lisan kita sudah kita berikan kepada jalan yang benar? Ada seorang bijak mengatakan bahwa letak mulut itu ada di paling bawah, sedangkan letak otak atau pikiran kita ada di paling atas. Maka sebelum berkata, maka pikirkanlah dulu perkataan yang akan kita lakukan. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, pikirkan dulu apakah yang kita ucapkan ini akan menyakiti orang lain atau tidak. Karena Rasulullah di dalam satu riwayat dalam hadis Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, siapa yang bisa memberi jaminan kepadaku, kata Rasulullah, siapa yang bisa memberi jaminan kepadaku untuk bisa menjaga dua buah tempat, dua buah di bagian tubuh kita, maka aku akan menjaminnya akan surga. Apa yang dua itu? Yang pertama, kejahatan lisan. Apabila kita bisa menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain, maka Rasul akan berikan jaminan kepada kita untuk masuk ke dalam surga. Dan yang kedua, Rasul katakan, jaga bagian tubuhmu dari kejahatan syahwatmu. Jadi kalau kita bisa menjaga lisan kita dan menjaga syahwat kita, maka Rasul jamin kita masuk ke dalam surga. Silakan lihat hadis yang di dalam hadis Imam Al-Bukhari. Saking luar biasanya tentang lisan ini, Rasul sendiri menjamin. Siapa yang bisa menjaganya, maka Rasul akan menjaminnya untuk masuk ke dalam surga.
Maka dari itu, di hari yang luar biasa ini, khatib berwasiat kepada kita semua. Mari sama-sama kita jaga lisan-lisan kita, karena dengan lisan ini bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Di akhir khutbah ini, khatib ingin menyampaikan satu wasiat dari Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib yang ditulis oleh Imam Asy'arani di dalam kitabnya Al-Wasiyatul Mustafa. Rasulullah mengatakan kepada Imam Ali, yang pertama, ya Ali, la tughayyiru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi azmun wala kafaratun lil ghibati hatta yastahillatu aw yastaghfira lahu. Yang pertama, Rasul mengatakan, wahai Ali, janganlah engkau menghina satu bentuk dari penampakan manusia yang serba kekurangan. Karena sesungguhnya di setiap daging itu ada tulangnya, kata Rasulullah. Dan tidaklah satu perbuatan ghibah itu Allah akan ampuni kecuali engkau meminta maaf kepadanya atau engkau memohonkan ampun untuknya kepada Allah. Jadi ghibah itu kalau kita tidak minta ampun kepada orang yang kita ghibahkan, maka kita harus memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang kita ghibahkan. Ini pesan Rasulullah kepada Imam Ali yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan bihi yadkhulul jannah wa yadkhulun nar fasjunhu fa innahu kal. Wahai Ali, tidaklah Allah menciptakan ke dalam diri manusia yang lebih baik daripada lisannya, karena dengannya dia bisa mengantarkan ke dalam surga dan dengannya pula bisa mengantarkan ke dalam neraka. Fasjunhu, kata Rasulullah, maka ikatlah dia, karena sesungguhnya dia seperti binatang yang liar. Dan wasiat Rasul yang terakhir, ya Aliyu, la tal'an musliman wala dabba. Wahai Ali, janganlah engkau pernah menghina seorang muslim dan juga menghina binatang. Jadi di akhir khutbah ini, khatib berharap kepada kita semua agar kita bisa menjaga lisan-lisan kita menjadi lebih baik untuk kedepannya di masa-masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma ayatul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر